Kapan? Ketika ibadah itu tidak mendapatkan apresiasi. Ya, paham ya? Nah, tetapi berbeda dengan kurban. Kurban itu Bapak Ibu, nggih, kurban itu salah satu ibadah yang disunnahkan untuk dipamer-pamerkan. Jadi kula jenengan kudu paham. Kapan ibadah harus disembunyikan, kapan ibadah harus dimunculkan, harus dinampakkan. Dan kurban itu termasuk ibadah yang salah satu ibadah yang harus dinampakkan kalau saya. Oke, jadi bukan dianjurkan tapi harus. Buktinya apa? Buktinya para ulama membolehkan untuk menuliskan nama dan mengkalungkan di leher binatang kurban. Mulane wong nek dalam perkara niki sing paling sunnah niku wong Madura. Nggih, sing paling napa? Sing paling sunnah. Apa itu? Mereka yang menghiasi binatang kurban yang kemudian diarak. Wah, ono dalile nek sunnah niku ada wa may yu'azzim sya'airallah, dan memuliakan, memanjakan binatang yang mau disembelih itu termasuk takzim sya'airallah, berarti sunnah. Mulane mangke kok Masjid Ar-Rahmah niki pengen kurban, niku ada sunnahnya sapinya kudu dipamerke. Jadi tenjobo sapi dihias ditulisi binatang kurban. Itu menjadi sunnah. Supaya apa? Supaya orang-orang menjadi tertarik dan semangat. Wah, napa malih niki sing mboten patek gak ada duit. Niku nek kurban niku kudu dipamerke tenanan. Nggih. Wah, saya takut dengan riya. Ndak takut dengan riya. Mereka menunjukkan bahwa kita sedang tidak dalam kondisi berilmu. Lah kok ngoten, taharrus dari akhlak yang buruk itu dengan ilmu, bukan dengan menyembunyikan amal. Lah kok saged Bapak Ibu? Karena pembatal amal itu ada dua. Satu riya, satu ujub. Nggih. Menampakkan amal berpotensi riya dan ujub, menyembunyikan amal terbebas dari riya tapi belum tentu terbebas dari ujub. Nek ujub niku napa? Nek pamer, nek riya itu memamerkan amal pada orang lain, kalau ujub memamerkan amal pada diri sendiri. Enten nggih sing biasane mamerke amal karo awake dhewe. Oh, nek ora aku ra iso kuwi jan. Wong sugih dermawan, ranti duit tapi wani korban. Niku jenenge ujub, niku bahaya juga niku. Makanya yang kita butuhkan itu bukan menyembunyikan amal atau menampakkan. Yang kita butuhkan itu ilmu tentang pentingnya menyembunyikan, tentang kaidah menyembunyikan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan kurban itu tujuannya cuma satu, yaitu taqarruban ilallahi ta'ala, cara kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Maka benar kata Allah di dalam surat Al-An'am bahwa kurban itu simbol ketakwaan. Maka momentumnya pas. Ramadan kulon jenengan latihan ibadah ben dadi wong takwa. Tidak jauh dari Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ketakwaan kita diuji oleh Allah dengan melaksanakan ibadah kurban. Jadi ibadah kurban itu simbol ketakwaan, bukti keberhasilan kita di dalam melaksanakan berbagai macam ritual bulan Ramadan. Sehingga muttaqin siapa? Orang yang secara sukarela dan berusaha secara maksimal untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggih? Jadi yang disebut kurban itu satu napa? Menyembelih binatang ternak
pada hari penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semoga yang sudah istiqomah setiap tahun kurban, semoga cepat mendekat kepada Allah. Tapi maksudnya mboten cepat mati, mboten, maksudnya iki cedak kalih Allah fid dini wad dunya wal akhirah niku lho maksudnya. Jadi menjadi orang-orang yang dicintai Allah dengan pengorbanan. Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nggih. Dasar hukumnya dari mana? Dasar hukum kurban diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama surat Al-Kautsar yang sudah kita hafal nggih. Fasholli li rabbika wanhar. Fasholli maka salatlah li rabbika karena Rabbmu, wanhar dan menyembelihlah. Atau firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Hajj ayat 32. Apa? Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Min a'lami dinillah bi ahadisa astagfirullah. Min a'lami dinillah, dari tanda-tanda agama Allah. Kula seneng ten leri niki seneng kula urip ten leri ten Kendal niki seneng. Lah senenge pripun? Agama Allah terlihat jelas di sini. Nggih. Nah, kenapa kami katakan agama Allah terlihat jelas Bapak Ibu? Dari tanda-tanda keberadaannya. Satu, masjidnya hidup. Di Weleri, di Kendal, masjid kecil, musola kecil, di pojokan, di pinggir desa, maupun di tengah kota, semua hidup. Buktinya apa? Pengajian berjalan semua dan rame. Alhamdulillah malam niki juga rame. Nah, niki membuktikan agama Allah hidup. Syiarnya ada, cuman siji sing kurang niki, menara-menarane kurang. Masjid-masjidnya kurang pamer. Lah kok ngoten, wong salah satu simbol kemakmuran masjid itu ada di menaranya. Manaroh dari kata nar. Kobrek manaroh kobaran menunjukkan bahwa masjid ini megah menyala. Jadi masjid ini kudu ana menarane untuk menunjukkan bahwa masjid itu megah menyala. Mboten sawet diriya, mboten sawet dipamer. Mamer ke agama Allah niku hukumnya wajib. Dan saya lihat di sekitar Weleri ini masjid yang ada menaranya cuma beberapa. Maka kudune niki PR Ar-Rahman niki dereng enten menarane Pak Pram niki bagian keuangan niki kudu dipikirke niki. Ben ketok. Oh menanan gedung iki. Menawi saestu niki tanda-tanda kemegahan iklam benderanya dan termasuk yang istimewa kurban. Nggih bos mboten kena critake. Dan montong musolane cilik, jamaah mung 22, tapi kurbane 6. 4 kemarin 4. Musola kecil, sapine nggone Pak Ma'ruf niku pinten tahun wingi, Pak? Kalih. Kok medun malahan. Wingi 4 kok. Oh, nggih sapi 1, kambing 1. Isine tapi kan wong 15 niku. Isine wong sithik tapi kurbane istimewa. Niki pun termasuk kudu digiatkan malih niki. Mboten dalam rangka napa-napa, wis mboten samelu nderek wong mubadiran. Duit atusan juta mung disembelih 3 dina, mboten sah nderek niku. Kita lihat untuk membeli surganya Allah itu butuh biaya yang mahal dan iklamnya di sini. Jadi wal budna jel penyembelihan binatang ternak yang dilakukan di hari penyembelihan itu tidak untuk dinikmati dagingnya saja, tapi untuk dinikmati euforia kemegahan syariat agama Islam. Dan agama mana lagi yang benar-benar memperhatikan umatnya. Maka kurban ini nek kula seneng memuliakan, meramaikan, termasuk menyampaikan kajiannya niku seneng. Di mana niki pesta poranya orang-orang yang tidak punya uang. Jenengan sing gak ada duit no kali daging sapi wis bosen. Karo sate wedhus nggih pun bosen. Nek pengen tinggal mlumpat ten warung dadi. Sing mboten gak ada duit niku sing nek jajan sanggupe mung jajan
napa rames, soto kan ngoten. Tapi yang menikmati. Maka niki pun jadi jangan sampai mengenal mubadiran nek saged niku per kakak entuke sak kilo daging murni. Nek saged kan ya pripun carane ben iso kuwatah, monggo silahkan usaha. Nggih. Enten Pak RT sing damel arisan kurban. Misalnya kan ngoten di kalangan RT-nya digiatkan apa? Talang apa? Arisan kurban. Iki jamaah Rahman iki saged arisan kurban. Wong 22 ya wong 22. Nek arisan niku penake ngambile ganjil. 7 ping 3 28. Berarti orang 28 mutere 3 tahun pisan. Nah kan ngoten ben genep jadi 3 tahun pisan. Setahun pisan keluar sapi 1 untuk 7 orang, untuk 28 berarti 3 tahun. Arisan kurban, mboten napa-napa. Nah, jenengan lega malih talangan kurban. Pun jenengan golek sinten wong di dhuwit sing purun nalangi kurban. Ampun ten nggone kula. Kula yo ndek dhuwit tapi ora cukup nggo nalangi jenengan. Nah, nyicil talangan kurban niku napa? Wis kalau ada talangan haji, ada talangan tuku motor sing disebut kredit, ya kudune wonten kredit kurban. Pinten gampil hitungane kan sudah ketemu. 3.500.000 dibagi 12 dibagi 30 sedina pinten nek wingi kula hitung sekitar 10.000 9.000 sekian berarti per dina niku 10.000. Nah, jenengan nyelengi. Nah sing rokok enten sing rokok mriki. Nah, jarum sampurna pinten 20.000. Nah, misalnya kan ngoten sedina ya longi sing biasane sedina rokok sak bungkus dikurangi setengah bungkus, sing setengah damel kurban. Jadi sing setengah bungkus dinikmati di dunia, sing setengah bungkus dinikmati di akhirat. Kan penak sih hitungannya kan ngoten Bapak Ibu. Paham nggih? Ayo nek sing saged ngerokok kok mboten saged kurban iki nek cara kula hitungane dosa. 20.000 sedina ketuku, 10.000 sedina kok mboten ketuku. Lah niki hitungane ngoten. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Wa bi ahaditsa sahhaha minha hadis Anas, minha hadisu Anasin, dan dari ahadisan sahhahan yang kemudian dari hadis yang sahih. Dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini aqranaini. Dhaha telah menyembelih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kabsyaini amlahaini dengan 2 gibas amlah aqranaini yang punya tanduk. Amlah niku ginuk-ginuk. Ginuk-ginuk ngertos mboten? Wedhus nek sing jenengan weruh terus ngelih. Enten sih modele ngoten weruh wedhuse langsung ngelih. Tapi kan enten sing weruh wedhuse mesake. Wah, wedhus cilik lah. Lah Rasul niku senenge amlah. Mulane nek jenengan pengen sunnah tenanan, sunnah sing tenanan nek kurban, pahala niku wathah. Nek kok nek tumbas ampun ngeti regane. Langsung ngeti sapine. Nah, beda nek jenengan kula kan sing dingeti napa? Regane, akhirnya sing kecandak kan sing saonone. Tapi nek Nabi nika mboten dingeti regane, tapi ngeti wedhuse. Lihat sapinya. Wah, ketika kita datang ke kandang kok langsung tertarik niki Pak, kula kurban. Nah, biasanya kan kula nggih ngoten nek tumbas. Ten kandang tak pilih sing paling apik. Niki Pak sing badhe kula kurban. Pinten? 4,5 wedhus. Wah, mboten sida. Lah niki pun turun, afdolnya pun turun. Kenapa? Karena kita menyesuaikan kemampuan. Kalau Nabi menyesuaikan idealisme yang kemudian disebut dengan di sini kabsun amlah, kambing yang terbaik, yang menggiurkan, akron, yang punya tanduk besar. Nah, niku Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 sisan, nggih, kabsya ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi nanti ngeten. Di sini nanti ada yang berpendapat bahwa memang kurban terbaik kambing.
Dan termasuk kula mengambil pendapat korban terbaik niku kambing. Dengan alasan dua. Satu, Nabi tidak pernah korban kecuali dengan kambing. Sehingga beberapa ulama mengatakan yang paling afdol apa? Kambing. Niku yang pertama. Yang kedua, karena menurut saya daging yang enak niku daging kambing, sehingga menjadi afdol. Lalu terus yang sapi mboten afdol, ada yang mengatakan sapi lebih afdol. Alasannya nggih dua. Satu, karena sapi lebih banyak dagingnya. Kemudian yang kedua, karena sapi, karena dengan banyaknya daging, maka yang kedua lebih banyak membawa manfaat. Lebih banyak yang mendapat, sehingga manfaatnya lebih banyak, sehingga mengatakan sapi niku lebih afdol. Tinggal mangke jenengan derek puntilah. Mboten sah gontok-gontokan. Fikih niku gampang. Nek ditanya lah sing afdol pundi? Nek menurut saya yang afdol sapi karena dagingnya banyak sehingga manfaatnya lebih banyak. Dan nek kula lebih afdol kambing karena Nabi berkorban dengan kambing, juga lebih enak daging kambing. Nah niku pendapat semacam-macam. Monggo silahkan jangan ikuti yang mana. Ngoten paham nggih? Nggih. Nek kula tak seling-seling, wingi sapi sakniki kambing, wingi sapi sakniki kambing, wis ngoten mawon. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, faraitu wadi'a qadamaihi ala sifahihima wa yusamma wa yukabbira fadhabahahuma biyadaihi. Dan aku melihat Nabi meletakkan kedua kakinya di antara kambing-kambing itu dan menyembelih serta menyebut nama Allah dan bertakbir dengan tangannya sendiri. Nah, niku Nabi nyembelih wedhus loro niku dhewean. Kula jenengan nyembelih wedhus siji, sak RT terjun kabeh. Lah maklum umat Nabi di Asia kan isine sak menten. Nabi kan gede. Bahkan dalam riwayat dikatakan Nabi itu menyembelih 50 ekor lebih itu sendiri. Nah, jadi pegang sembelih. Mriki sak RT ngrubung sapi siji, wedhus siji mon nek mboten wong 5 mboten nyandak. Lah tapi mboten napa-napa. Yang penting intine mboten niku intine nek saged karena Nabi nek kurban niku nyembelih piyambak memang kesunahan untuk menyembelih sendiri. Maka kula suwun takmir nanti menawarkan yang kurban ada ndak yang mau nyembelih sendiri, maka difasilitasi goloke ditumbaske, diasahke ben tajem, kemudian disiapkan ben iso nyembelih sendiri. Nek mboten kuat minimal menyaksikan penyembelihan. Nggih, nek mboten kuat minimal menyaksikan penyembelihan. Nek mboten kuat menyaksikan penyembelihan langsung, nek wonten videone. Mulane dokumentasi ini penting. Nggih, pengaturan. Wah ampun kalau ngomong bid'ah, Nabi ra tau mendokumentasikan. Nah, mboten napa-napa, bid'ah sithik sing penting rada pas. Atas Bapak Ibu yang dirahmati Allah ngoten nggih. Jadi niku hadirin wal hadirat rahimakumullah, dan berbagai macam hadis yang menyampaikan tentang kewajiban atau keafdolan daripada berkorban, yang semua para ulama sepakat bahwa berkorban niku afdol dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Sementara enten pertanyaan mboten Bapak Ibu niki, monggo silahkan didefinisi korban dan berbagai macam hal yang kami sampaikan. Untuk pertanyaan yang lebih dalam, sabar mawon ditunggu mangke nganti rampung. Insyaallah pengajian tentang korban ini kita sampaikan sampai nanti mendekati hari korban. Tujuannya apa? Agar korban kita baik dan benar. Sepakat nggih? Enten pertanyaan mboten niki, monggo silahkan Bapak Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Ustaz, ini mau tanya tentang penyembelihan kurban. Apakah perlu disebutkan orang-orang yang berkorban atau tidak? Ketika penyembelihan kadang disebutkan korbannya Pak ini. Itu apakah perlu disebutkan atau tidak? Bagaimana baiknya itu? Oke, Bud. Oke, matur suwun. Kalau saya mengambil pendapat dari bacaan kitab niki dan insya Allah juga nanti kami sampaikan bahwa menyebutkan nama muqarrib atau mudhahi atau orang yang berkorban neko dianjurkan sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyembelih beliau menyebutkan Allahumma hada laka minka, Allahumma hada minka walaka, kemudian sampai pada lafadz ini kurban Muhammad dan keluarganya. Jadi beliau menyebutkan apa? Menyebutkan nama yang kurban. Maka dari situ kami mengambil pendapat bahwa menyebutkan nama